Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI telah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam uji publik, yakni memberikan evaluasi terhadap isi siaran 10 stasiun televisi swasta yang habis izin siarnya tahun ini. Hasil uji publik tersebut akan berpengaruh terhadap rekomendasi perpanjangan izin siar yang akan diberikan Kementerian Kominfo. Namun pro kontra muncul di masyarakat. Ada yang melihat ini sebagai momentum perbaikan tayangan televisi, namun ada juga yang melihat ini sebagai celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menitipkan kepentingan pribadinya. Kita akan bahas mengenai pro kontra tersebut dengan Bapak Wisnu Marta Adiputra, selaku Akademisi Departemen Ilmu Komunikasi Visipol UGM. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak Wisnu, uji publik diduga syarat dengan kepentingan dan juga politik nih. Apa tanggapan Bapak sebagai seorang akademisi? Ya, kalau kita lihat sebenarnya memang ada muatan politiknya. Tapi kenapa tidak? Apa yang salah dengan politik ya? Maksud saya, di era demokrasi seperti sekarang pasti ada kepentingan yang muncul. Tinggal bagaimana kepentingan politik itu diarahkan untuk publik gitu ya. Sejauh mana nanti bisa memberikan manfaat untuk publik. Ada kepentingan politik dari sisi mana nih Bapak melihatnya? Ya, kita lihat dari kepemilikan televisi ya. Terutama televisi swasta, kemudian kaitannya dengan partai politik juga, dan juga kita bisa melihat bahwa televisi ini kan salah satu, mungkin bukan salah satu ya, media yang paling populer ya, penetrasinya sangat kuat di Indonesia. Mungkin kalau kita kelas menengah ya, terdidik, mungkin kita pikir internet paling kuat, tapi sebenarnya televisi. Kenapa? Karena televisi itu kan penetrasinya bisa sampai ke pedesaan, kemudian audiovisual itu yang saya kira membuat televisi syarat dengan kepentingan politik. Berbicara tentang pro kontra dari uji publik ini, banyak yang dipertanyakan itu adalah dari sisi landasan hukumnya. Dan dari pihak KPI sendiri menyatakan bahwa sebenarnya landasan hukumnya tidak ada, tapi sah-sah saja. Namun pihak DPR menyatakan bahwa ini ilegal. Menurut Bapak sebenarnya bagaimana ini? Ya, saya kira landasan hukumnya ada ya, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002, karena perizinan itu kan diberikan atas rekomendasi KPI. Pemerintah tentu saja yang dalam hal ini Kominfo yang memberikan izin itu, tapi atas rekomendasi KPI. Nah, dari ATVSI kan kemarin mengatakan bahwa ini ilegal karena ada judicial review tahun 2006 ya kalau tidak salah. Tapi kan sebenarnya itu adalah kewenangan KPI untuk menyusun peraturan pemerintah bersama pemerintah. Karena memang peraturan pemerintah yang membuat ya pemerintah, KPI memang tidak terlibat di sana. Tapi hak wewenang lainnya ya masih punya, saya kira. Di Undang-Undang Penyiaran jelas disebutkan perizinan itu diberikan atas rekomendasi KPI. Tapi sebenarnya apakah uji publik itu bukan kewenangan dari Kementerian Kominfo, Pak? Bukan, saya kira ketika KPI adalah lembaga independen ya, untuk kepentingan publik ya, saya kira sah ya meminta pendapat dari masyarakat yang sudah berakhir ya kemarin tanggal 31 Januari. Saya kira itu langkah yang tepat karena kan pemilik sah dari frekuensi itu kan kita semua masyarakat, sehingga masyarakatlah yang memberikan masukan. Apakah prosedur yang selama ini dilakukan sudah cukup tepat kalau menurut Bapak? Ditutup pada tanggal 29 Januari lalu, terus nantinya akan diproses, seperti itu prosedurnya seperti apa seharusnya? Ya, memang tidak ada prosedur yang baku saya kira, tapi mungkin ya namanya itu sendiri bikin kaget ya, uji publik ya, seolah-olah ada ujian, diuji, tapi sebenarnya kan ini mendapatkan masukan dari masyarakat. Dan saya kira masyarakat juga cukup antusias ya, terutama di Jogja kemarin juga berkumpul untuk memberikan masukan. Sebenarnya masukan ini kan untuk membuat kondisi TV kita lebih bagus gitu. Itu yang harus dilihat. Kalau kita berprasangka baik ya memang tujuan kita adalah ingin membentuk pertelevisian Indonesia yang lebih bagus. Gitu. Jadi berarti, ya sebenarnya nggak masalah menurut saya. Berarti apa Pak Wisnu melihat bahwa ini sebenarnya yang salah hanya pemakaian istilah saja seperti itu? Nggak, menurut saya ya mungkin kalau ini dipikir oleh pihak lain berat gitu. Tapi bagi seperti saya ujian. Iya. Tapi menurut saya sih sebenarnya apapun istilah yang dipakai ya ini sah sebagai sarana untuk mendapatkan masukan dari masyarakat. Satu hal lain yang disoroti tidak hanya bagian dari hukumnya saja, tapi kredibilitas dari partisipan yang ada di mana semua masyarakat bisa menyumbangkan aspirasinya di sana. Menurut Bapak seperti apa? Ya, menurut saya ketika kita memilih demokrasi sebagai sistem ya sejak tahun 98 kita percaya pada masyarakat, bahwa masyarakat cerdas, bahwa masyarakat punya keinginan untuk lebih baik dan seterusnya. Jadi harusnya memang didengar, namanya demokrasi gitu. Demokrasi kan bukan cuma masalah terbanyak, tapi kita percaya kepada individu memiliki rasionalitas dan memberikan pendapatnya sendiri. Tapi kalau suara masyarakat itu ditunggangi kepentingan-kepentingan tertentu bagaimana Pak?
tunggangnya siapa ya? Saya kira nggak ada. Kalau di Jogja contohnya akademisi ya, aktivis, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang memberikan. Nah memang sekali lagi ada perbedaannya ya. Itu berarti bukan masyarakat umum kan. Memang isu penyiaran kan memang tidak jadi hal yang dibicarakan di masyarakat umum. Karena mungkin ya kehidupan masyarakat kelas bawah ya grassroots kan lebih banyak ke masalah yang lain. Tapi saya kira kita patut mendengar suara dari masyarakat. Banyak kok pendapat itu ya, terutama di Jogja yang kemarin saya amati, walaupun saya tidak datang, tapi saya mengamati cukup kuat ya suaranya. Berarti jika masyarakat diikut sertakan secara langsung, transparansi juga harus dijalankan oleh pihak KPI ya Pak? Yap. Untuk hasilnya sendiri? Ya, maksudnya begini, berapa sih ya kelompok masyarakat yang memberikan masukan? Masukannya apa sih ya? Harus bertanggung jawab. Karena kan kemarin meminta masyarakat untuk memberikan pendapatnya, setelah ditutup nanti kan mungkin sekarang sedang dibahas, sedang didiskusikan, kemudian disampaikan ke masyarakat kembali. Ini loh masukan dari seluruh masyarakat di Indonesia. Proporsionalnya untuk aspirasi dari masyarakat dan penilaian independen dari KPI seberapa besar Pak? Maksudnya dalam artian berapa persen yang untuk masyarakat, berapa persen yang untuk independen dari KPI sendiri? Ya, saya kira kita belum tahu persisnya ya, tapi kalau kita lihat suara masyarakat yang masuk ke aduan ya di KPI, saya kira mirip-mirip lah ya suara masyarakat dengan suara KPI. Karena kita tahu bahwa KPI itu kan wakil dari masyarakat. Gitu, bahwa KPI itu dipilih oleh wakil rakyat kita itu kan mewakili kepentingan masyarakat. Jadi memang harus seimbang. Ada KPI yang dibentuk oleh negara untuk kepentingan masyarakat, ada pemerintah sebagai pelaksana. Mestinya dipandang seperti itu gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa ada beberapa pihak menganggap KPI ini sebagai biang kerok, pihak yang menghalangi dan seterusnya. Padahal mereka jelas dibentuk oleh negara. Gitu. Makanya saya tidak setuju dengan rencana untuk menurunkan wewenang KPI hanya menjadi pengawas gitu. Karena kalau pengawas terus terang aja di Jogja ini banyak sekali kelompok masyarakat jadi pengawas. Tapi kalau KPI ya dia harusnya regulator gitu. Dia punya wewenang hukum lewat undang-undang gitu kan. Sayang dong kalau ada fit and proper test, ketemu dengan anggota DPR atau DPRD untuk KPI, tapi kemudian hanya menjadi pengamat, pemantau siaran, nggak bisa seperti itu, sayang banget. Karena kenapa? Karena kita semua sebagai bagian dari masyarakat sipil, termasuk kampus, itu menjadi bagian untuk mengawasi penyiaran. Berarti sebenarnya apa Pak bedanya dari uji publik ini dengan fungsi monitoring yang sudah dimiliki oleh KPI? Ya, uji publik ini kan nanti hasilnya akan diberikan kepada pemerintah, karena pemerintah yang memberikan izin, gitu ya. Nanti kalau tidak salah, ya, yang saya dapat informasi dari beberapa sumber itu Oktober tahun ini gitu. Akan diberikan pemerintah, bukan diberikan sih, diperpanjang atau tidak itu kan. Nah, salah satu masukannya lewat KPI. Seberapa besar harusnya uji publik ini berpengaruh terhadap perpanjangan izin siar dari stasiun televisi yang ada, Pak? Ya, saya kira mestinya sangat kuat ya, suara masyarakat kok. Harusnya lebih kuat daripada yang independen KPI sendiri atau bagaimana ini? Ya, kalau kita anggap KPI sebagai wakil dari masyarakat gitu ya, mereka membawa kepentingan masyarakat ya kuat. Karena kan KPI itu kan yang tahu isi siaran, yang tahu dengan bagaimana kinerja stasiun TV ini gitu ya. Pemerintah kan yang tahu peta frekuensinya, sehingga pemerintah dan KPI memang harus bekerja sama ya, harus ngobrol, harus ketemu. Makanya ada pertemuan antara KPI dengan pemerintah untuk memberikan izin siaran gitu. Nah ini kan bukan lagi pemberian izin, tapi sudah perpanjangan, peninjauan kembali ya. Sebenarnya kan sudah harusnya kalau undang-undangnya tahun 2002, mestinya 2012 kan 10 tahun. Tapi kan memang ada judicial review. Saya kira undang-undang yang sering di judicial review itu termasuk undang-undang penyiaran. Nah, baru bisa berlaku tahun 2006. Nah, 2005 sebenarnya, tapi tahun kemarin sepertinya pada belum siap ya stasiun TV ini, berdasarkan ngobrol saya, diskusi dengan teman-teman KPI ya dan juga dari pemerintah waktu itu, makanya diundur tahun ini, Oktober 2016 gitu. Ada satu hal lagi yang menarik Pak, tapi kita akan bahas nanti mengenai DPR ini menganggap bahwa uji publik ini sia-sia. Setelah ini kita akan bicarakan ya Pak. Baik pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di Net Yogyakarta.